Pada awal film, diperkenalkan seorang pria bernama Smith. Ia adalah seorang gelandangan yang terlihat sedang memakan wortel kesukaannya. Di masa lalu, Smith merupakan seorang tentara dan ahli senjata militer. Namun, hidupnya berubah drastis setelah istri dan anaknya tewas dalam sebuah baku tembak brutal di sebuah restoran. Sebuah peristiwa tragis yang membuatnya meninggalkan kehidupan lamanya dan memilih hidup mengembara tanpa tujuan. Ketika Smith sedang melamun dalam kondisi setengah sadar, seorang perempuan hamil terlihat berjalan melintas di hadapannya dengan raut wajah penuh ketakutan. Beberapa saat kemudian, sebuah mobil melaju kencang dan berhenti mendadak di dekat gedung tak jauh dari lokasi Smith berada. Dari situ menjadi jelas bahwa perempuan hamil tersebut sedang diburu oleh seorang pria yang berada di dalam mobil itu. Ketika pria tersebut mengeluarkan senjata api dan bersiap menembak, Smith dengan cepat mengambil keputusan untuk ikut campur. Beralih ke dalam gedung, perempuan hamil itu mencoba mempertahankan diri menggunakan senjatanya, namun peluru yang ia miliki telah habis. Saat pria pengejar bersiap menghabisi nyawanya, Smith bergerak dengan sangat cepat dan melumpuhkan pria tersebut hanya dengan menggunakan sebuah wortel. You son of a bitch! Eat your vegetables. Tidak lama kemudian, beberapa pria bersenjata lainnya muncul dan langsung mengejar mereka. Kondisi ini memaksa Smith mengambil senjata dan terlibat dalam konfrontasi yang tidak dapat dihindari. Get out of here! Setelah berhasil mengalahkan para pria bersenjata tersebut, Smith mendapati dirinya berada dalam situasi yang sama sekali tidak terduga, yaitu membantu perempuan itu menjalani proses persalinan. Namun di tengah proses kelahiran, gelombang baru para penjahat kembali menyerang. Oh, cool. Okay. Setelah bayi berhasil dilahirkan, Smith tidak memiliki pilihan lain selain menghadapi para penyerang sambil tetap melindungi ibu dan bayinya. Beruntung, proses persalinan berakhir tanpa komplikasi. Demi keselamatan ibu dan anak, Smith mendorong mereka untuk mencari tempat persembunyian, sementara dirinya menghadapi para penjahat. When you're quiet, give Junior something to drink. The gun will only fire when it recognizes the thumbprint of the owner. Pada fase ini, Smith berhasil menangkap pemimpin kelompok penyerang yang bernama Hare. Namun, ia segera menyadari bahwa senjata yang digunakan Hare telah dikunci dengan sistem sidik jari pemiliknya. Karena situasi semakin berbahaya, Smith melakukan pelarian nekat bersama ibu dan bayi tersebut sambil menghindari hujan peluru. Akan tetapi, ketika mereka mencapai area tangga, Smith menyadari bahwa perempuan itu telah tewas setelah tertembak di bagian hulunya. Dengan tekad kuat untuk menjaga nyawa yang telah ia selamatkan, Smith kembali melarikan diri hanya bersama bayi tersebut. Para pria bersenjata tidak berhenti mengejar hingga Smith akhirnya terjebak di atap gedung. Tanpa pilihan lain, Smith kembali terlibat dalam baku tembak brutal melawan para kriminal. Setelah pertempuran panjang dan melelahkan, Smith berhasil memenangkan pertarungan dan melompat ke gedung sebelah untuk benar-benar meloloskan diri. Sementara itu, Hare ditinggalkan bersama anak buahnya dan jasad perempuan yang baru saja melahirkan. Ia diliputi kemarahan karena misi mereka untuk membunuh bayi tersebut digagalkan oleh keberanian Smith yang tidak terduga. Now, how the heck did this happen, huh? And who was this man who was with her? I don't know.
Keesokan harinya, Smith terlihat berjalan sambil membawa bayi tersebut. Ia kemudian menyadari keberadaan seorang pria berjas yang terus mengawasi mereka dari kejauhan. Merasa terancam, Smith segera bersembunyi di sebuah kamar mandi umum. Tidak lama kemudian, pria itu tiba di depan pintu dan menuntut agar bayi tersebut diserahkan. Smith dengan tegas menolak, yang kemudian memicu bentrokan sengit. Don't make me kill you to get the baby. Pada akhirnya, Smith berhasil menguasai keadaan dan memilih membiarkan pria tersebut hidup sebelum kembali melarikan diri bersama bayi itu. Pada waktu yang sama, Hare menerima informasi mengenai keberadaan Smith dan bayi tersebut. Tanpa membuang waktu, ia segera mengubah arah pergerakannya dan bertekad untuk menemukan serta menghabisi bayi tersebut. Sementara itu, Smith membawa bayi tersebut ke sebuah taman dengan niat meninggalkannya di sana. Ia berharap pada seseorang yang berhati baik dan bersedia mengadopsi serta merawat bayi itu. Namun ketika seorang perempuan mendekat untuk mengambil bayi tersebut, ia tiba-tiba ditembak dari jarak jauh. Peristiwa ini membuat Smith menyadari bahwa target utama kelompok Hare sejak awal memang adalah nyawa bayi tersebut. Menyadari bahaya yang mengintai, Smith segera melepaskan tembakan untuk mengganggu bidikan penembak, memberinya kesempatan untuk menyelamatkan bayi dan menjauh dari lokasi kejadian. Setelah itu, Smith pergi ke sebuah rumah bordel dengan maksud menitipkan bayi tersebut kepada seorang perempuan menyusui bernama Donna yang bekerja di tempat itu. Smith menawarkan sejumlah uang agar dia bersedia merawat bayi tersebut. Namun Donna menolak karena mengira Smith telah menculik bayi itu. Di lokasi lain, Hare mengamati jasad ibu bayi tersebut dan menyadari bahwa Smith pasti membutuhkan susu untuk menjaga bayi itu tetap hidup. Ia kemudian memerintahkan anak buahnya untuk menyisir kota dan mencari perempuan penyusui. Dari informasi yang berhasil dikumpulkan, Hare akhirnya menemukan Donna dan memaksanya untuk mengungkapkan keberadaan Smith. Donna menjelaskan bagaimana Smith datang membawa bayi itu, tetapi ia tidak mengetahui lokasi Smith saat ini. Karena meragukan ucapannya, Hare melakukan penyiksaan terhadap Donna. What's up, Doc? Tepat ketika tindakan Hare mencapai titik paling kejam, Smith tiba-tiba muncul. Dalam situasi saling menodongkan senjata, Smith mengetahui bahwa senjata Hare tidak berisi peluru dan dengan cepat melucutinya. Terungkap bahwa selama penyiksaan berlangsung, Smith telah seorang diri menyingkirkan seluruh anak buah Hare. Ketika Hare mengira senjatanya tidak akan berfungsi karena sistem kunci sidik jari, Smith memperlihatkan sebuah lengan terputus milik salah satu anak buah Hare yang digunakannya untuk menembakkan senjata tersebut. Setelah kejadian itu, Smith mengajak Donna melarikan diri bersamanya. Mereka melakukannya dengan mencuri mobil milik seorang pelanggan. Tanpa mereka sadari, Hare sebenarnya masih hidup berkat rompi anti peluru yang dikenakannya. Dalam perjalanan, Smith menceritakan bagaimana ia mendapatkan bayi tersebut dan mengapa ia menolak menyerahkannya kepada pihak berwenang. Percakapan mereka tiba-tiba terganggu oleh seorang pengemudi ceroboh yang membuang sampah ke jalan. Marah karena tindakan tersebut berpotensi membahayakan orang lain, Smith dengan cepat menghadapi situasi itu dan menabrakkan pengemudi tersebut ke sebuah mobil yang terparkir. Right. That's it. Beberapa waktu kemudian, Smith berhenti di sebuah toko senjata untuk membeli amunisi. Namun ia menyadari bahwa uang yang dimilikinya tidak cukup. Mengetahui hal ini, Donna merasa kesal karena menganggap Smith telah berbohong tentang uang dan memutuskan keluar dari toko. Smith kemudian menemukannya sedang memakan hotdog di sebuah gang. Dengan rasa frustasi, Smith menghadapi pria yang bersamanya dan mengusirnya.
What the hell are you doing? Making some money. Menggunakan uang yang diperoleh Donna dari pria tersebut, mereka memberi rompi anti peluru dan amunisi, termasuk perlengkapan untuk melindungi bayi itu. Setelahnya, Smith membawa mereka ke tempat tinggalnya yang berada di lantai atas sebuah gedung terbengkalai. Pada waktu yang bersamaan, Hare melihat sebuah mobil dengan kaca pecah terparkir di depan toko senjata dan menjadi yakin bahwa Smith berada tidak jauh dari lokasi tersebut. Tidak lama kemudian, ia menemukan gedung terbengkalai itu. Di lantai atas gedung, Smith membuat popok darurat dari koran untuk bayi tersebut dan memutuskan memberinya nama Oliver. Sementara itu di bagian bawah gedung, sekelompok anak buah Hare mulai memasuki bangunan. Ketika Smith sedang mencari berita di televisi mengenai Oliver dan kasus kematian ibunya, ia menyadari bahwa Oliver berhenti menangis setiap kali mendengar musik heavy metal. Dari temuan ini, Smith menyimpulkan bahwa ibu Oliver kemungkinan memiliki ketertarikan dengan sebuah klub musik heavy metal di sekitar area tersebut. Beberapa saat kemudian, anak buah Hare menyerbu lantai atas gedung. Situasi ini memaksa Smith menyuruh Donna melarikan diri menggunakan lift makanan. Sambil menggendong Oliver, Smith terlibat dalam pertarungan sengit melawan para penjahat itu. Setelah baku tembak yang intens, Smith dan Oliver berhasil melarikan diri menggunakan seutas tali yang diambil dari salah satu penjahat. Mereka segera kabur bersama Donna yang telah menunggu di bawah. Di sebuah gang, Smith menyadari bahwa Hare membawa seekor anjing pelacak. Untuk menghindari melibatkan hewan yang tidak bersalah itu, Smith menggunakan popok bayi sebagai umpan. Rencana tersebut berhasil dan anjing itu teralihkan sehingga para pengejar kehilangan jejak mereka. Selanjutnya, Smith memutuskan membawa Oliver ke klub musik heavy metal terdekat. Di luar klub, mereka menemukan beberapa kotak berisi perlengkapan bayi yang semakin menguatkan dugaan bahwa ibu Oliver memiliki keterkaitan dengan tempat tersebut. Setelah masuk ke dalam klub, mereka memaksa pemiliknya untuk mengungkap sebuah kamar sewaan di lantai atas yang dihuni oleh beberapa pria mencurigakan. Namun ketika mereka memasuki kamar itu, seluruh penghuninya telah ditemukan tewas. Saat menyelidiki ruangan tersebut, mereka melihat seorang pria berjas sedang berbicara di telepon sambil membanggakan keterlibatannya dalam pembunuhan para perempuan hamil beserta bayi-bayi yang mereka lahirkan. Pada momen itu, Smith terdiam ketika menyadari bahwa pria tersebut adalah orang yang sama dari insiden kamar mandi sebelumnya yang pernah mencoba merebut Oliver darinya. Setelah pria itu pergi, Smith dan Donna memasuki sebuah laboratorium. Di dalamnya, mereka menemukan sebuah lemari pendingin yang berisi banyak sampel cai pejuh dari mamas, yaitu adalah donor dari satu individu. Dari temuan tersebut, Smith mencurigai bahwa para perempuan itu sengaja dihamili oleh donor cai pejuh tersebut yang sama untuk melahirkan bayi-bayi dengan kecocokan sumsum tulang. Namun demikian, terungkap bahwa terdapat jaringan besar yang terorganisir di balik seluruh pembunuhan tersebut. Bayi-bayi itu sengaja diciptakan melalui satu donor cai pejuh yang sama untuk tujuan tertentu, dan Oliver merupakan salah satu dari mereka. Dalam jaringan ini, Hare bertindak sebagai algojo utama yang bertugas memastikan bayi-bayi tersebut tidak jatuh ke tangan pihak yang tidak diinginkan. Inilah alasan mengapa Hare sejak awal begitu gigih memburu dan berusaha membunuh Oliver. Setelah meninggalkan lokasi penemuan laboratorium, Smith mendorong Donna dan Oliver untuk bermalam dan berlindung di sebuah hotel. Di sana, Smith memberitahu Donna bahwa ia telah menghubungi berbagai stasiun televisi dan FBI dengan harapan sorotan publik dapat melindungi mereka. Namun harapan tersebut justru berujung pada serangan. Sekelompok pria bertopeng tiba-tiba menyerbu motel dan menyerang mereka. Dari salah satu penyerang yang berhasil dilumpuhkan, Smith menemukan sebuah senjata bermerek Hammersen yang seharusnya belum beredar di pasaran. Hal ini menimbulkan kecurigaan kuat bahwa pemilik perusahaan senjata Hammersen memiliki keterkaitan langsung dengan jaringan yang memburu Oliver.
Demi keselamatan Donna dan Oliver, Smith membawa mereka ke sebuah museum perang dan menyuruh keduanya bersembunyi di dalam sebuah kendaraan lapis baja yang dipajang di sana. Nobody's allowed to get in. I created a version you climb into. Stop whining! Stop it! See? Doesn't feel so good, does it? Hate it when parents hit their children. What the hell do you think you're doing? Setelah memastikan Donna dan Oliver aman, Smith pergi seorang diri menuju pabrik Hammer and Army Factory. Di tempat itu, ia mengintai pertemuan antara Hare dan pemilik pabrik senjata bernama Hammersen yang selalu ditemani seekor anjing peliharanya. Dalam percakapan tersebut, Hare melaporkan bahwa upaya mereka untuk membunuh Oliver telah digagalkan oleh seorang pria misterius, yaitu si Smith. Ia juga menjelaskan bahwa Smith merupakan mantan tentara dan ahli senjata militer yang sangat berbahaya. Mendengar hal itu, Hammersen dan Hare sepakat bahwa Smith dan bayi tersebut harus segera ditemukan sebelum pemilihan presiden berlangsung. Hal ini berkaitan dengan seorang kandidat presiden bernama Senator Rutler G yang dikenal memiliki agenda untuk mencabut hak kepemilikan senjata warga sipil dan menutup perusahaan senjata termasuk milik Hammersen. Sementara itu, Smith menyiapkan berbagai jebakan dan mempersiapkan diri menghadapi serangan. Namun tanpa ia sadari, Hare telah melacak keberadaannya. The woman and child are. Forget it. Dalam baku tembak yang terjadi, Hare mengungkap bahwa ia mengetahui masa lalu Smith, termasuk insiden baku tembak di sebuah restoran yang menewaskan istri dan anak Smith. Ucapan tersebut membangkitkan amarah Smith yang kemudian melancarkan serangan balasan brutal hingga berhasil melumpuhkan anak buah Hammersen dan melarikan diri. Okay, buddy. Think you got him? Smith kembali menemui Donna dan menjelaskan bahwa Hammersen berada di balik perburuan Oliver, meskipun tujuan akhir dari seluruh konspirasi ini masih belum sepenuhnya jelas. Saat Donna mengganti popok Oliver, Smith melihat sebuah clipping koran tentang Senator Rutler G. Dari situ, Smith menyadari bahwa Rutler G lah yang sebenarnya membutuhkan sumsum tulang Oliver, sementara Hammersen ingin membunuh bayi itu agar Rutler G tidak memperoleh donor yang cocok. Dengan pemahaman tersebut, Smith mulai menyusun rencana untuk menghadapi sang senator. Donna kemudian membawa Oliver keluar kota menggunakan bus, sementara Smith menjalankan rencananya. Namun di tengah perjalanan, anak buah Hare kembali menyerang. Donna terpisah dari Smith, sementara Smith melarikan diri bersama Oliver menggunakan mobil curian. Sebuah tabrakan terjadi, membuat Oliver terlempar dari mobil. Smith berusaha menyelamatkannya, tetapi justru diserang oleh para kriminal. Setelah berhasil mengalahkan mereka, Hare tiba dan mendapati bahwa bayi tersebut ternyata hanyalah sebuah boneka dengan alat perekam suara. Oliver yang asli ternyata bersembunyi di museum di bawah perlindungan Donna. Smith kemudian menghubungi kantor Senator Rutler G dan berpura-pura mengatakan bahwa ia memegang Oliver. Ia meminta diaturkan pertemuan tanpa menyadari bahwa orang yang mengatur pertemuan tersebut adalah pria berjas yang sebelumnya mencoba merebut Oliver di kamar mandi umum. Pertemuan itu berlangsung di bandara dan Smith diundang naik pesawat untuk bertemu langsung dengan Senator Rutler G. Di dalam pesawat, Rutler G mengungkapkan bahwa dirinya mengidap kanker dan membutuhkan sumsum tulang Oliver untuk bertahan hidup. Smith kemudian menyadari adanya keterlibatan Hammersen ketika melihat rambut anjing yang sama menempel di pakaian sang senator.
Ia pun menyandera Rutledge, tetapi saat Hare dan Emerson muncul dan mengonfirmasi adanya kesepakatan rahasia di antara mereka. Hare menjelaskan bahwa Rutledge telah berjanji akan mempertahankan hak kepemilikan senjata jika mereka berhasil mendapatkan Oliver dan ia terpilih sebagai presiden. Smith membawa Rutledge ke ruangan kargo dan menjelaskan bahwa kematian sang senator justru akan memicu simpati publik dan mendorong pengesahan undang-undang anti senjata. Setelah itu, Smith mengakhiri hidup Rutledge dan terjun dari pesawat. Kill Rutledge. No one will need to find them. They'll be safe. Di udara, ia terlibat pertarungan dengan anak buah Hare hingga akhirnya berhasil mengalahkan mereka semua. Dalam kondisi terluka parah, Smith pingsan dan terbangun di basement rumah Emerson, di mana Hare menyiksanya untuk mengetahui keberadaan Donna dan Oliver. Meski disiksa, Smith tetap diam. Ketika Hare hendak menghabisinya, Smith melakukan perlawanan. Why are you doing this? It's over. It sure did. I just got a bigger contract because of you. Dalam pertempuran terakhir, Smith berhasil membunuh Emerson dan akhirnya mengalahkan Hare dengan cara tak terduga menggunakan peluru yang dipanaskan di perapian. Beberapa hari kemudian, Smith menaiki bus bersama anjing Emerson untuk menemui Donna dan Oliver. Mereka bertemu di sebuah kedai es krim tempat Donna bekerja sambil menjaga Oliver. Ketika tiga pria bersenjata tiba-tiba menyerbu kedai tersebut, Smith dengan santai melumpuhkan mereka, sekali lagi menggunakan Warlord sebagai senjata andalannya. Dan di titik inilah kisah film tersebut pun berakhir, mengakhiri ancaman bagi sang bayi yaitu si Oliver. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video hari ini. Bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Tulis di kolom komentar. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, comment, share kemanapun kalian suka. Terima kasih banyak telah menonton sampai akhir. See you next time, man. Bye-bye.